Assalamualaikum, ini kami dari kelompok 2. Ada Zeni, Nova, dan Vina. Dalam makalah tarikh, judulnya Pengertian Kitab Suci dan Macam-Macamnya. Selamat menyaksikan ya teman-teman, semoga mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Ilham selaku dosen pengampu dalam mata kuliah tarikh dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil makalah kami. Adapun nama-nama kelompok saya yang pertama yaitu Zeni Rindamawati, yang kedua Nova Anggrani, dan yang ketiga saya sendiri Alvina Fitriana. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian Kitab Suci dan Macam-Macam Kitab Suci. Yang pertama akan dijelaskan oleh Zeni Rindamawati, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Zeni Rindamawati dari kelompok 2 yang diamanahkan untuk membahas pembahasan pertama, yang mana isi pembahasan pertama ini adalah latar belakang masalah, di mana dijelaskan bahwasannya kitab suci ini termasuk pedoman. Yang namanya kita umat beragama, dimanapun kita dan agama apapun kita, pasti kita memiliki pedoman. Nah, di sini kita akan membahas pedoman-pedoman dan kitab-kitab yang masyhur yang sering kita dengar. Kita masuk ke pembahasan yang B, yaitu pengertian Al-Quran, Alkitab, dan Wahyu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran ini diturunkan dengan beberapa nama. Yang pertama itu Al-Quran, Al-Furqan, Az-Zikri, dan Alkitab. Al-Quran ini berasal dari kata qoro'a yaqro'u, yang artinya membaca. Kenapa demikian? Bahwa sebenarnya Al-Quran ini itu adalah pedoman yang sebenarnya kalau dilihat dari arti bahasanya, pedoman yang emang harus ada anjurannya untuk dibaca. Nah, Al-Quran juga berasal dari masdar Al-Quran, yang artinya menghimpun. Kenapa demikian? Bahwasannya memang Al-Quran ini dibukukan dengan menghimpun beberapa kata, beberapa kalimat, dan arti yang memang sudah tersusun rapi dan benar supaya kita mudah untuk membacanya, karena memang sudah dihimpun. Nah, menurut istilah, Al-Quran ini adalah redaksi langsung dari Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membawa Al-Quran itu sebagai pendakwah atas dirinya untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu umat Islam, dan ini tuh dijadikan sebagai, dan yang dimana Al-Quran ini emang dari generasi ke generasi itu nggak akan ada perubahannya walau apapun itu. Emang dia udah terkunci, itulah Al-Quran. Dan dijadikan sebagai hujjah atau argumentasi untuk kita bahagia hidup dunia dan akhirat. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu menghimpun segala hukum, cerita-cerita yang kita bisa ambil untuk bermunasabah, dan Al-Quran ini sebagai alat redaksi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai saking istimewanya Al-Quran ini, dari hukumnya, dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dari keindahan bahasanya, itu orang yang EQ-nya luar biasa orang yang EQ-nya luar biasa pun itu nggak akan bisa untuk memaknai atau mengungkapkan makna asli dari Al-Quran ini, tuh nggak akan bisa, karena saking istimewanya Al-Quran ini. Makanya bagi orang-orang yang menganggap Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk, beliau akan
bagaimana menyocokkan kenapa Al-Quran ini harus diturunkan terakhir. Kalau dipikir dengan logika yang normal, Al-Quran ini diturunkan terakhir itu dengan maksud berarti dia penyempurna yang lain dong. Begitu yang seharusnya terjadi. Dan adapun beberapa unsur yang dilekatkan kepada Al-Quran itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu adalah kalam Allah, yang kedua itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga itu melalui malaikat Jibril, yang keempat berbahasa Arab, yang kelima sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir itu sebagai petunjuk ataupun pembimbing bagi umat manusia. Dan adapun pengertian yang selanjutnya yaitu pengertian dari Alkitab, di mana yang kita ketahui bahwasanya Alkitab ini nama lain dari Al-Quran, dan yang menurut bahasa Alkitab ini adalah yang dituliskan. Ketika dilihat dari istilah bahwasanya kitab ini sama saja, hanya yang menjadi pembedanya itu namanya. Kitab ini tetap disebut dengan Kitabullah. Kenapa? Karena seperti ini, yang namanya sudah tersusun itu pasti kita sebut buku contohnya, dan ini tuh disebut dengan Kitabullah, kitabnya Allah yang Al-Quran. Seperti itu. Kenapa Al-Quran ini dibeda-bedakan namanya? Yang pertama, ketika ada Az-Zikri. Kenapa? Karena Al-Quran ini termasuk sebagai salah satu alat untuk pengingat, mengingatkan kita kepada Allah. Dan yang kedua itu ada juga yang namanya Al-Furqan. Kenapa dinamakan Al-Furqan? Ya, karena dari sisi lain Al-Quran ini ada yang membedakan yang hak dengan yang batil, hukum-hukumnya, ada yang menjelaskan bahwasanya ini halal dan ini haram. Nah, begitu seterusnya. Kenapa ada pembedaan nama? Hanya dari situnya saja. Tapi kalau dari segi maksudnya itu tetap kembali kepada Al-Quran. Pembahasan saya yang terakhir itu ialah pengertian dari wahyu. Apa yang dimaksud dengan wahyu ini adalah sesuatu yang dibisikkan ke dalam sukma seseorang atau diilhamkan kepada orang-orang terpercaya, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada orang-orang yang memang pantas membawa amanat besar dan harus disampaikan. Jadi wahyu ini bukan untuk sembarang-sembarang orang, dia hanya diperuntukkan untuk nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah yang akan menyampaikan amanat yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan hanya sampai di situ. Saya kembalikan pembahasan kepada moderator. Oke, itulah tadi penjelasan dari Zeni Rindamawati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova Anggrani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, penjelasan selanjutnya ialah definisi dan macam-macam kitab suci. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab inilah yang paling banyak terkenal dan populer di kalangan muslim maupun non-muslim. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kitab suci bukan hanya semata terhadap Al-Quran saja, melainkan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Keragaman kitab suci ini ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Surah Al-Imran ayat 184 yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur, kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Berdasarkan ayat di atas, maka jelas bahwa kitab suci itu beragam macamnya. Hanya saja di dalam Al-Quran ada beberapa kitab yang diberitahukan secara jelas kepada kita, dan ada juga kitab yang tidak diberitahukan namanya secara jelas terhadap kita. Di antara kitab-kitab tersebut adalah yang pertama Zabur. Secara etimologi, kata Zabur berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah Zabron, yang berarti melempar, akal, sabar, menulis, atau tulisan. Adapun secara istilah, Zabur berarti sebuah nama yang ditunjukkan kepada himpunan perkataan Nabi Daud alaihissalam, baik berupa wahyu maupun ilhamnya yang diperolehnya dari hasil munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud." Yang kedua, kitab Taurat. Taurat adalah nama sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Taurat bersumber dari bahasa Ibrani yang asalnya adalah Tauron, yang berarti petunjuk. Secara istilah, Taurat berarti lembaran-lembaran yang berisi tentang kalimat-kalimat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sur. Di antara kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab inilah yang menjadi syariat pokok. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi." Dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, dan orang-orang alim mereka adalah mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan diperintahkan mereka untuk memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yang ketiga, yaitu Injil. Injil adalah nama wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian dikumpulkan oleh para sahabat beliau. Istilah Injil merupakan kata yang telah diserap ke dalam bahasa Arab. Ada yang berpendapat bahwa istilah ini bersumber dari bahasa Romawi, yaitu Isanjailiyun, yang berarti kabar baik. Sedangkan Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa istilah Injil bersumber dari bangsa Suryani. Pendapat lainnya menyatakan bahwa Injil bersumber dari bahasa Yunani, yaitu Awanaliyun, yang berarti kalimat fasih. Sebagian ahli bahasa dan ahli tafsir berpendapat bahwa istilah ini berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah Najlan, yang berarti air yang keluar dari bumi. Mengenai kitab Injil, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 46, yang artinya, "Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Israel, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa." Dalam perkembangannya, banyak bagian otentik dari Injil telah dihapus. Hal ini menyebabkan kita ragu terhadap bagian-bagian yang tidak dihapus. Secara historis, kitab ini baru dihimpun seabad sejak wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, kitab Injil tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Isa, melainkan orang-orang setelahnya. Yang keempat, Suhuf. Suhuf merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Suhuf ini berupa lembaran-lembaran, sebagaimana yang disinggung dalam Quran surah An-Najm ayat 36-42 yang artinya, ataukah belum diberikan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala urusan. Yang terakhir di sini adalah Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata kiroat, yaitu akar kata qoro'a, kiroatan, wa Qur'anan. Qoro'a memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Kiroat berarti merangkai huruf-huruf,
dan kata-kata yang satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. Pada hakikatnya, istilah Al-Quran ini adalah nama untuk menunjukkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Al-Quran karena dia meliput nama segala surat. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa penamaan kitab suci ini, yaitu Al-Quran, karena kitab ini juga mencangkup esensi dari semua ilmu. Hal tersebut dijelaskan dalam firman-Nya Quran surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dr. Abdul Yusuf Al-Qasim memberikan definisi Al-Quran secara panjang lebar dengan menyebutkannya, Al-Quran adalah kalam mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan dengan mutawir, dan membacanya dianggap sebagai suatu ibadah. Maka kata kalam yang termaktub dalam definisi tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakup seluruh jenis kalam, dan penyandarannya kepada Allah yang menjadikannya kalamullah, bukan kalam manusia, jin maupun malaikat. Kemudian dibatasi dengan kata kepada Muhammad SAW dan lainnya untuk mengidentifikasikan bahwa kalamullah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Mengenai kitab-kitab terdahulu, ada beberapa informasi yang penting membedakan antara Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang pertama, kitab terdahulu yang turun sebelum Al-Quran telah hilang naskah aslinya, dan tidak satu pun yang masih tersisa di tangan manusia kecuali terjemahannya. Adapun Al-Quran senantiasa utuh isinya dan terpelihara dari penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, dalam kitab terdahulu telah terjadi pencampuran antara kalamullah dengan kalam manusia, sedangkan Al-Quran seluruh isi kandungannya ialah kalamullah. Yang ketiga, sesungguhnya kitab-kitab tersebut sudah bukan merupakan kitab yang sah lagi dinisbatkan kepada Rasul yang telah menerimanya. Misalnya kitab Taurat atau yang dikenal dengan Perjanjian Lama, yang di dalamnya mengandung sanad tarikh, kondisifikasi sejarah yang sudah tidak akurat lagi, karena sebenarnya kitab tersebut dibukukan jauh berabad-abad setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Yang terakhir, yaitu di antara bentuk-bentuk penyimpangan tersebut adalah keaslian naskahnya, perbedaan-perbedaan kata-kata yang terkandung di dalamnya, serta pemikiran-pemikiran yang juga terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengonsepan akidah yang rusak, penjelasan yang batil tentang Allah, dan begitu juga perihal Rasul-Rasulnya. Baiklah, dari keempat kitab-kitab tersebut, yang pertama tadi yaitu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang kedua Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang ketiga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan suhuf itu ialah berupa lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Sampai disinilah penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari makalah kami. Adapun kesimpulannya yaitu bahwasanya kitab suci merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul dan telah dibukukan. Dengan demikian, kitab suci tidak hanya terbatas pada Al-Quran saja, melainkan kitab-kitab yang lainnya juga merupakan kalamullah, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan suhud Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Jika ada kata-kata yang salah, mohon diberi izin dan diberi maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.